Tahukah kamu, di antara dewa-dewa dalam kepercayaan Tionghoa, ada sosok yang selalu dekat dengan manusia. Ia bukan penguasa langit yang duduk di atas tahta emas. Ia bukan pula dewa perang yang turun ke medan pertempuran. Namun, ia adalah pelindung tanah tempat kita berpijak, penjaga rezeki, dan pemberi keberuntungan. Sebagian orang menyebutnya To Ti Kong, dan sebagian lagi mengenalnya sebagai Te Chu Kong atau Ti Chu Shen. Apakah mereka sama, ataukah ada perbedaan di antara keduanya? Inilah kisah perjalanan seorang pria yang hidup dengan kebajikan, dan akhirnya diberi anugerah abadi, seorang pejabat yang bijaksana. Dahulu, pada masa dinasti kuno di Tiongkok, hiduplah seorang pria bernama Chong Fute. Ia bukan seorang raja, bukan pula seorang panglima perang. Namun, ia adalah seorang pejabat yang dikenal karena kedermawanan dan kebijaksanaannya. Sebagai gubernur di sebuah daerah kecil, Chong Fute tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Setiap hari, ia turun langsung ke desa-desa, mendengarkan keluhan rakyatnya. Ia membantu para petani yang kekeringan. Ia memberikan bantuan bagi yang miskin. Dan ia selalu memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kelaparan di wilayahnya. Rakyat mencintainya, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hormat yang tulus. Mencerminkan kebijaksanaan dan ketulusan. Ujian dari langit. Namun, seperti semua manusia, hidupnya tidak selalu mudah. Suatu ketika, sebuah musim kemarau yang panjang melanda daerahnya. Sawah mengering, sungai menyusut, dan rakyatnya mulai kelaparan. Chong Fute, tanpa ragu, mengorbankan kekayaan pribadinya. Ia membuka lumbungnya dan membagikan makanan kepada rakyatnya, bahkan ketika pejabat lain menentangnya. Jika aku mati dalam keadaan miskin, biarlah. Asalkan rakyatku bisa bertahan hidup. Namun, ujian belum berakhir. Sebagai pejabat, ia memiliki banyak musuh. Mereka yang iri pada ketenarannya yang baik hati, menuduhnya menggelapkan harta kerajaan. Ia difitnah, dihukum, dan akhirnya diasingkan ke sebuah desa terpencil. Di sanalah, dengan sederhana dan rendah hati, ia menghabiskan sisa hidupnya, tetap menolong orang-orang, meski tak lagi berkuasa. Kenaikan ke surga. Saat ajal menjemput, seluruh desa berduka. Mereka membangun sebuah altar kecil untuk menghormatinya. Setiap hari, mereka berdoa dan menyalakan dupa, berharap agar Chong Fute tetap melindungi mereka, bahkan setelah kematiannya. Doa itu terdengar. Di surga, Raja Langit Yu Huang Tati melihat kebajikannya. Dan sebagai balasan atas semua pengorbanannya di dunia, ia dianugerahi gelar Tu Ti Kong atau Dewa Bumi, bukan sebagai penguasa yang jauh di atas, namun sebagai pelindung tanah dan rakyat yang dulu ia cintai. Sejak saat itu, Tu Ti Kong dipercaya menjaga kesejahteraan tanah, panen, dan rezeki. Ia bukanlah dewa yang sombong. Ia tetap sederhana, ramah, dan dekat dengan rakyat. Penghormatan dari generasi ke generasi. Hingga kini, hampir di setiap sudut Tiongkok dan komunitas Tionghoa di dunia, kamu bisa menemukan altar kecil dalam penggambarannya. Tu Ti Kong adalah lelaki tua berjanggut putih panjang, mengenakan jubah merah atau kuning serta topi hitam yang menegaskan statusnya sebagai pejabat surgawi. Di tangan kanannya ia memegang tongkat kayu, dan di tangan kirinya, sebatang emas, simbol kemakmuran dan kuasa. Namun di berbagai daerah, wujud Tu Ti Kong bisa berbeda. Ada yang menggambarkannya seperti Cheng Huang Laoye, lengkap dengan jubah pejabat kota dan wajah putih dengan rambut serta janggut hitam. Kadang ia ditemani sang istri, Tu Ti Po, sang nenek bumi, atau bahkan ditemani oleh makhluk mitologi seperti harimau penjaga, dewa macan putih, dan dewa naga, duduk dengan senyum lembut, mengenakan jubah sederhana. Di sisinya ada kantong emas, melambangkan kesejahteraan. Di tangannya, ada tongkat kayu, melambangkan perlindungan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka berbeda. Tu Ti Kong adalah sebutan dalam dialek Mandarin. Ti Chu Kong lebih sering digunakan dalam dialek Hokkien dan Hakka. Meskipun memiliki arti yang mirip, ada sedikit perbedaan makna. Tu Ti Kong berarti dewa tanah dan bumi, mengacu pada pelindung alam dan komunitas. Ti Chu Kong berarti tuan pemilik tanah, yang lebih berhubungan dengan perlindungan properti pribadi dan usaha. Sejarah mencatat, Tu Ti Kong yang paling awal dipuja pada tahun 2514 sebelum Masehi di daerah Jiuzhou. Bahkan, Kaisar Zhu Yuanshang dari dinasti Ming diyakini lahir di sebuah kuil Tu Ti Kong, dan karenanya, pembangunan kuil untuknya semakin tersebar luas di seluruh Tiongkok pada masa itu. Di masa lampau, masyarakat biasa tidak boleh membangun kuil atau berdoa di altar para dewa resmi. Namun mereka menemukan cara, dengan membuat papan tanah liat sederhana, mereka berdoa kepada Tu Ti Kong langsung dari tanah dan akar dari kekuatan dan kehidupan itu sendiri.
Dalam Buddhisme Mahayana, khususnya True Buddha School, Tutikong dihormati sebagai bodhisattva amurva bumi, penguasa tanah dan kebajikan yang memancarkan berkah bagi umat manusia. Tutikong bukan sekadar dewa, ia adalah lambang kearifan lokal, penghormatan pada tanah, dan keabadian jasa seorang manusia dalam kehidupan komunitasnya. Perbedaan dalam peran dan fungsi. Selain nama, perbedaan juga bisa terlihat dalam peran dan wilayah kekuasaan. Ticukong berarti dewa tuan tanah, adalah dalam kepercayaan Tiongkok, yang setara dengan Tutikong. Papan Dewa Tecukong bertuliskan 2 baris di tengah kiri, Dewa Bumi untuk masyarakat Tang yang berada di luar wilayah. Kanan, naga dari 5 sisi penjuru dan bumi, Feng Shui. Tulisan di samping berarti, kemakmuran datang dari 10.000 arah, dan bisnis datang dari ribuan mil. Hal ini dipercayai bahwa Dewa Ticukong memiliki kuasa untuk mengumpulkan kemakmuran. Penempatan papan harus diletakkan sesuai dengan aturan Feng Shui. Itulah Tutikong, dewa yang dulu manusia, dewa yang tetap rendah hati. Setiap tahun, pada tanggal 2 bulan 2 atau 15 bulan 8 kalender lunar, orang-orang memberikan buah, kue, dan dupa untuknya, sebagai tanda terima kasih. Bukan hanya karena ia memberi rezeki, tetapi karena ia adalah dewa yang benar-benar mengerti penderitaan manusia. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan berasal dari langit, tetapi dari hati yang tulus. Bahwa kebajikan tak perlu diumumkan, namun akan dikenang selamanya. Hari ini, meskipun zaman telah berubah, pemujaan terhadap Tutikong tetap hidup di altar-altar kecil di sudut rumah, di pematang sawah, di halaman rumah, toko, atau bahkan di balik jembangan pecah. Menjadi saksi dari hubungan spiritual antara manusia, tanah, dan Tutikong. Jadi, apakah kamu percaya bahwa kebaikan seseorang dapat menjadikannya dewa? Di balik kesederhanaannya, Tutikong hadir bukan sekadar penjaga tanah, tapi penjaga harapan. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari langit, tapi dari hati yang tulus menjaga bumi dan sesama. Jadi, dimanapun kamu berpijak, ingatlah di sana, ada berkah yang bisa kamu tanam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kisah ini bermanfaat bagimu, jangan lupa like, share, dan ikuti akun ini untuk cerita penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. 头家啊，又搁是一年的买个咯，摊好摊歹，有车无车都不要紧，啊土地公一定是车哦。